Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan materi kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana materi yang telah di-share judulnya, yaitu terkait dengan awal mula disyariatkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tahawi di dalam syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang qawi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah liya'budallaha azza wa jalla wahdahu la syarika lah wa ju'ila rizqi tahta rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafani wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus dengan membawa pedang menjelang datangnya hari kiamat agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tiada sekutu baginya, dan dijadikan rizkiku di bawah busur panahku, dan dijadikanlah kehinaan dan kerendahan bagi mereka-mereka yang menyelisihi aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya secara muallaq, artinya tanpa disebutkan sanadnya, dan Al-Imam Adz-Dzahabi juga menyebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala, dan beliau mengatakan isnaduhu salih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang berperang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Dan tidak ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang berjihad bersama umatnya seperti jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Segala peristiwa-peristiwa besar yang terjadi antara umat ini, umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang kafir, yang seperti itu tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman ke zaman, di antara dari syiarnya kaum muslimin terhadap orang-orang kafir di seluruh permukaan bumi adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak pernah terjadi pada umat dan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun sebelum kita memasuki materi ini, ana ingin menyampaikan tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad dan peperangan, terutama dalam konteks perang. Karena dalam konteks jihad, karena jihad itu sendiri adalah kesungguhan yang kita kerahkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa segala upaya yang kita kerahkan dengan ucapan maupun perbuatan, sebagaimana dikatakan jahadar rajulu fi syai', seseorang bersungguh-sungguh dalam sesuatu, ay jadda fihi wa balagha,
wajahada fil harbi mujahadatan wa jihadan, dan juga jihad di dalam peperangan. Artinya kesungguhan di dalam menegakkan dakwah ini, menegakkan Islam ini, walaupun terkadang konsekuensinya adalah dipertaruhkannya nyawa seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat di dalam realita jihad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bagaimana Islam ini mengajarkan kepada penganutnya untuk memiliki sifat rahmat dan kasih sayang dalam setiap kondisi dan keadaan. Dan kita melihat bagaimana Islam bukanlah ajaran yang datangnya dari bumi, yang diproduksi atau dikeluarkan dari produk buatan akal, pikiran, dan hawa nafsu manusia. Namun adalah manhaj ilahi, adalah manhaj yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dari langit, yang tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam syariat dan risalah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita melihat bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti yang nyata akan kemuliaan dan keluhuran manhaj ini. Yang kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan di dalam konteks peperangan sekalipun kita melihat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad, akhlak itu tetap ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca dalam sirah beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang beliau perbuat, terkait dengan wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya di dalam perang, akan terlihat nyata bagi kita bagaimana keluhuran akhlak dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau terapkan di dalam seluruh kehidupannya, di dalam seluruh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita melihat bagaimana dampak akhlak yang mulia ini pada diri para sahabat radhiyallahu anhum dan mereka-mereka yang mengikuti jejak para sahabat. Dan kita melihat ikhwatal iman, akhlak yang mulia ini terus terjaga di dalam peperangannya kaum muslimin di zaman Khulafaur Rasyidin dan mereka-mereka yang masih memegang teguh amanah yang diajarkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Antum melihat ikhwatal iman, di dalam seluruh peperangan yang pernah antum baca sejarahnya, bahwa pasukan yang menang, mereka andai kata pasukan yang kalah meminta stop di dalam peperangan, maka pasukan yang menang tidak akan pernah mau menghentikan peperangan sampai terbukti nyata kemenangan mereka. Dan ini dianggap sebagai sebuah kemenangan di dalam peperangan. Namun jika kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mereka ini walaupun dalam konteks menang di dalam peperangan, ketika musuhnya meminta untuk berhenti berperang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kesempatan itu kepada mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat peperangan itu sebagai sesuatu keterpaksaan yang harus dijalani karena kondisi yang tidak mungkin bisa ditolak oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat musuh-musuh beliau di dalam medan perang ini sebagai orang-orang jahil yang bodoh, yang tidak mengetahui akan hakikat Islam sehingga mereka memeranginya. Andai kata mereka mengenal hakikat Islam ini, maka mereka akan memeluknya dan membela agama ini. Maka kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan beliau berupaya untuk menahan jangan sampai terjadi pertumpahan darah yang banyak. Beliau dengan segala kesiagapannya dan kesanggupannya untuk melakukan hal itu. Maka kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika
musuh-musuh Islam mau membaca peperangan-peperangan yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan. Yang Anak pernah dalam salah, insya Allah nanti dalam kesempatan berikutnya, karena serial ini, kajian ini masih akan bersambung pada kajian yang berikutnya, Anak akan melihat, mencari studi yang pernah dibuat oleh salah seorang ulama yang mengumpulkan berapa sih jumlah korban dari sekian puluh peperangan Rasulullah SAW. Yang jumlahnya sangat sedikit. Kalau Anak tidak salah itu kurang dari 100 orang. Dari sekian puluh peperangan. Yang jika antum melihat dalam konteks perang zaman sekarang, satu ledakan bomnya Rusia ya terhadap lawannya ini yang sekarang lagi ramai, subhanallah, satu ledakannya saja sudah membunuh 100 orangan lebih, dan itu invasi yang tidak akan pernah berhenti, bahkan mengancam ke sana dan kemari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bisakah antum kebayang jika di dalam konteks perang, di medan perang, kemudian ada dari musuh kita, ya, musuh kita yang kemudian di saat di medan perang ini kemudian masuk Islam. Apa jadinya? Di tengah-tengah medan perang, kemudian dia masuk Islam. Di dalam ajaran Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seluruh para sahabatnya, andai kata di antara pasukan musuhmu masuk Islam di dalam medan perang sedang berhadap-hadapan dan dia mengucapkan syahadat, haram untuk dibunuh. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Ketika di dalam peperangan ada salah seorang musuhnya yang mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Nabi mengirim sebagian kaum muslimin dan berhadapan dengan sebagian orang-orang musyrikin. Dan ketika mereka bertemu, ada salah seorang dari orang musyrikin ini kemudian membunuh salah seorang dari kaum muslimin. Kemudian membunuh lagi muslimin yang lain. Kemudian membunuh muslimin yang lain. Dan hal itu pun kemudian dilihat oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka Usama bin Zaid menghampiri orang tersebut dengan pedangnya. Ketika sudah di hadapan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Maka tetaplah dibunuh oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka yang melihat hal ini melaporkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan bahwa Usama bin Zaid membunuh seseorang setelah orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Usama bin Zaid, "Lima qataltahu ya Usama?" Kenapa engkau membunuhnya wahai Usama? Usama bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, auja'a fil muslimin wa qatala fulanan wa fulanan wa samma lahu nafaran wa inni hamaltu alaihi." Ya Rasulullah, dia telah menyakiti umat Islam. Dia telah membunuh si fulan, menyebut beberapa nama. Dan ketika aku sudah hampir di depan kepalanya, dia hampir menebas kepalanya, dia melihat pedang dan dia tahu dia bakal mati, dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Aqatal tahu? Terus kamu membunuhnya?" Maka jawab Usama, "Iya ya Rasulullah." Nabi SAW bertanya, "Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah?" Bagaimana sikapmu nanti di hadapan la ilaha illallah ketika nanti didatangkan pada hari kiamat? Maka kemudian Usama mengatakan, "Ya Rasulullah, istaghfirli." Ya Rasulullah, mintakan ampun untuk. Nabi SAW kemudian bersabda lagi kepada Usama, "Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah?" Bagaimana sikapmu terhadap la ilaha illallah? Apa sikapmu nanti ketika nanti la ilaha illallah datang pada hari kiamat? Dan terus Nabi SAW mengucapkan itu, qala faja'ala la yaziduhu ala an yaqula kaifa tasna'u bilaha illallah in ja'a idza ja'a yaumul qiyamah. Nabi tidak mengucapkan kalimat lain kecuali kalimat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
jika kita di posisi Usamah bin Zaid pada saat itu. Musuh di medan perang. Dia telah membunuh fulan dari saudara kita, membunuh fulan dari saudara kita, membunuh fulan dari saudara kita. Kemudian orang ini sudah di dalam sasaran tembak kita dan dia melihat peluru sudah ada di depan kepalanya. Dan kemudian orang itu mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi yang seperti itu. Maka siapapun yang di posisi Usamah bin Zaid radhiyallahu an akan berpikir seperti Usamah bin Zaid. Akan berpikir seperti Usamah. Orang ini cuma takut peluru. Cuma takut senjata. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, pasti kita dor orang tersebut. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hal ini tidak dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat dengan yang berbeda dengan apa yang dilihat oleh sebagian besar kita dan kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjaga jangan sampai tertumpahkan darah. Ingin memaafkannya. Dan bisa jadi walaupun sangat kecil kemungkinannya orang itu masuk Islam dan kemudian baik Islamnya sesudahnya. Dan bisa jadi ketika dia masuk Islam dan bersyahadat la ilaha illallah dan melihat bagaimana Usamah memaafkan dia dalam kondisi yang paling kritis seperti itu membuat dia menerima Islam ini dengan sepenuh hatinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemungkinan-kemungkinan ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar peperangan ini bukanlah sebagai ajang untuk pertumpahan darah, tapi untuk menjaga agar darah umat manusia ini terjaga, agar dakwah ini benar-benar mencakup banyak umat manusia, menyelamatkan mereka dari kekufuran kepada iman, dari neraka kepada surga, dan menyampaikan kepada mereka pesan kasih sayang Islam yang di luar nalar akal pikiran manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak segan untuk menghentikan jihad, menghentikan peperangan dalam konteks musuh yang sudah menunjukkan kelemahan dan kekalahannya. Ketika mereka minta untuk dihentikannya peperangan, walaupun hal itu hanyalah bentuk sebagai mereka menunjukkan upaya mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari kematian. Kita melihat dalam peristiwa perang Khaybar, ketika umat Islam sudah terlihat hampir kemenangan mereka. Musuh-musuh pada saat itu dalam peristiwa Khaybar adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengumumkan kami mau berdamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah kalah dan terkepung. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, setelah orang-orang Yahudi itu yakin mereka bakal kalah, mereka bakal mati, karena mereka dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dalam 14 hari. Maka mereka mengutus Ibnu Abil Haqiq untuk mengajak perdamaian dan agar darah mereka terjaga. Dan membiarkan mereka keluar dari Khaybar tanpa disakiti dan tanpa ditumpahkan darah mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dengan syarat mereka meninggalkan semua harta yang ada pada diri mereka kecuali apa yang bisa mereka bawa oleh diri mereka dan kendaraan mereka. Maka mereka pun menerima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum lihat ikhwatal iman, bahkan orang-orang Yahudi yang menjalani sejarah kelam dalam banyak sejarah kehidupan mereka. Ya, sebagaimana yang mereka alami, berkali-kali mereka mengalami proses Holocaust. Yang Holocaust ini bukan pertama kali dilakukan oleh Hitler. Bahkan jauh sebelum itu, di zaman Fir'aun, mereka disembelih, mereka dibunuh laki-lakinya dan dihinakan wanitanya. Holocaust ini dialami oleh Bani Israel berkali-kali. Tapi tidak dengan kaum muslimin, tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terlindungi darah mereka.
mereka diizinkan pergi keluar dari kota Madinah. Itu pun setelah akibat kezaliman yang jahat yang mereka lakukan. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup mata dari segala upaya jahat Yahudi sebelumnya yang berkali-kali memobilisasi, melakukan koalisi-koalisi dengan orang-orang di luar Madinah untuk menzalimi dan menyakiti dan dengan menghabisi kaum muslimin. Contoh yang lainnya, pada peristiwa perang terhadap Banil Mustaliq, ketika umat Islam mengalahkan Banil Mustaliq dan menawan seluruh Bani Mustaliq, menjadikan mereka sebagai tawanan mereka. Dan subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kepada kaum muslimin untuk menjadikan mereka sebagai tawanan. Tapi apa sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kemungkinannya pada saat itu Bani Mustaliq boleh dibunuh semuanya, tapi Nabi tidak melakukan hal itu. Dan lebih dari itu, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Juwairiyah bintul Harith yang putri dari tokohnya Banil Mustaliq, dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan tidak cukup dengan memerdekakannya, menikahinya. Dinikahi oleh Nabi SAW sebagai seorang istri, bukan sebagai seorang budak. Dan itu mendatangkan di dalam hati kaum muslimin maka kaum muslimin Jamaah, qadarullah, mungkin sepertinya ada gangguan sinyal dari Ustadz. Cek, bismillah. Bismillah. Cek, masuk suaranya? Masuk ya Ustadz. Tafadhol, lanjutkan. Masuk suaranya? Nah, masuk. Apa? Sempat down barusan jadi. Allah ibarik fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kaum muslimin bergegas untuk memerdekakan seluruh tawanan mereka. Mereka mengatakan asharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan menawan ipar-ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka pun ikhwatal iman semuanya memerdekakan seluruh Banil Mustaliq. Subhanallah, ini bukan sejarah malaikat. Ini sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana mereka ini meninggalkan jejak kaum yang awalnya memerangi Rasulullah SAW, berakhir dengan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berupaya untuk mencari peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk tidak menumpahkan darah musuh-musuhnya, walaupun mereka berupaya berkali-kali untuk menghadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berupaya untuk menumpahkan darah beliau dan kaum muslimin yang lainnya. Kita melihat di dalam perang Badar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal perang Badar ini beliau berpesan kepada kaum muslimin untuk tidak membunuh siapapun yang keluar di medan perang melawan
kaum muslimin, ya, ketika kaum pasukannya orang-orang musyrikin Quraisy, jika ada di antara mereka yang keluar ke medan perang karena memang dipaksa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya, jangan membunuh mereka-mereka yang keluar ke medan perang karena terpaksa, yang mereka tidak mau berperang pada hakikatnya, yang menjauh di medan perang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya untuk tidak membunuh orang-orang tersebut kecuali ketika memang mereka tetap bersikukuh untuk menghadapi kaum muslimin di medan perang. Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa menjelang perang Badar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat, aku melihat bahwa ada beberapa orang dari Bani Hashim dan dari suku yang lainnya yang mereka dipaksa keluar ke Badar ini untuk berperang menghadapi kita. Mereka tidak ingin menghadapi kita, namun karena memang mereka dipaksa. Maka jika di antara kalian melihat salah seorang dari Bani Hashim, jangan sampai ada di antara kalian yang membunuhnya. Jika kalian melihat Abul Bukhturi bin Hisham, jangan membunuhnya. Jika kalian melihat Al-Abbas bin Abdul Muttalib, jangan membunuhnya. Karena orang-orang ini keluar karena terpaksa. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara contoh rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad beliau. Yang insya Allah nanti anak akan melihat bagaimana rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad ini dalam masing-masing peperangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rahmatnya walaupun di dalam peperangan. Dan kalau anak tidak salah ya ikhwatal iman, nanti insyaallah anak akan carikan nas dalilnya, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama sejumlah peperangan ini hanya satu orang saja yang dibunuh oleh tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Hanya satu orang. Dan ini insya Allah kita akan membahasnya di dalam kajian-kajian kita ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jihad. Jika kita kembali kepada konteks jihad. Jihad ini dijelaskan oleh para ulama ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan jihad. Yaitu jihadun nafs, jihadul syaitan, jihadul kuffar, jihadul munafiqin. 4 tingkatan jihad. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir, dan jihad melawan orang-orang munafik. Yang detailnya tentang hal ini antum bisa membaca di dalam kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di jilid yang ketiga. Atau jika antum ingin mendalami lebih dalam, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah, beliau telah menulis sebuah buku yang cukup lengkap tentang jihad yang diterbitkan kalau tidak salah oleh Pustaka Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang jihad secara mendetail dari sudut pandang para ulama dan ahli ilmu dari kalangan para a'immatus sunnati was salaf. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari 4 macam jihad ini. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang munafik. Yang 2 fardu ain, yang 2 fardu kifayah. Yang 2 fardu ain. Apa maksudnya fardu ain? Kewajiban bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim. Laki-laki, wanita, tua, muda, wajib berjihad dengan 2 jihad ini. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan syaitan. Yang 2 fardu kifayah. Artinya ketika ada sebagian kaum muslimin sudah melakukannya, maka kewajiban itu gugur bagi kaum muslimin yang lainnya. Yaitu jihad melawan orang kafir dan jihad melawan orang-orang munafik. Jihad melawan hawa nafsu ini sendiri bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Yang pertama, yaitu berjihad untuk memberikan pembelajaran yang benar terhadap diri seseorang. Untuk mengetahui ilmu yang bermanfaat bagi dirinya.
untuk menyelamatkan dirinya dari kesesatan dan kebodohan. Karena tidak akan mungkin seseorang itu bahagia, tidak akan mungkin seorang itu bahagia di akhiratnya kecuali dengan ilmu ini. Ketika terlewat ilmu tersebut, maka celakalah dunia dan akhiratnya. Ini ilmu. Jadi jihad yang pertama, talabul ilm. Karena talabul ilm itu fardhah, wajib bagi setiap muslim. Dan kemudian yang kedua, berjihad dengan mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu tanpa amal akan lebih bermandarat bagi orang yang memiliki ilmu tersebut dan tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi orang yang memiliki ilmu ini. Kemudian yang ketiga, berjihad dan berdakwah terhadap ilmu yang telah dia amalkan tersebut. Mengajarkannya kepada yang tidak mengerti. Karena ketika seseorang mengetahui kebenaran dan menyembunyikan kebenaran tersebut, maka dia telah bersikap buruk dan madarat terhadap dirinya dan saudaranya dan orang-orang yang lainnya. Karena ketika dia menyembunyikannya, dia telah menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan yang berupa hidayah dan ilmu. Maka ilmunya tidak bermanfaat dan itu tidak akan menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman, yang keempat, berjihad bersungguh-sungguh dalam kesabaran di dalam menghadapi segala ujian-ujian di dalam dakwah, di dalam menghadapi godaan dan gangguan dari manusia, dan kemudian mentabah di dalam menghadapi itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika sempurna empat hal ini, menuntut ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut, berdakwah ke jalan ilmu itu, dan bersabar di dalam jalan dakwah ini, ketika sempurna empat hal tersebut, maka jadilah dia sebagai seorang alim rabbani. Ya, yang dikatakan sebagai alim rabbani, seorang rabbani, yaitu mereka-mereka yang mendalam ilmu agamanya, dan mereka yang dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Karena para ulama salaf sepakat bahwa tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai alim rabbani sampai sempurna empat perkara bagi dirinya, yaitu memahami kebenaran, mengamalkannya, mengajarkannya, dan kemudian bersabar di dalam melakukan hal tersebut. Maka ketika seseorang itu berilmu, beramal, dan mengajarkan, maka orang itu adalah orang yang paling mulia di antara mereka yang mulia di kerajaan yang ada di langit, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah kandungan di dalam firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua manusia merugi kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Selamat dari kerugian akan terpenuhi ketika terpenuhi empat syarat ini. Adapun jihad melawan syaitan, maka jihad melawan syaitan itu dengan menampik semua godaan-godaan yang ditiupkan oleh syaitan berupa syubhat, kebimbangan, keraguan yang dia lemparkan ke dalam hati manusia. Ini yang pertama. Segala hal yang merusak akidah, tauhid, dan iman, yang memalingkan seseorang. Dan bagaimana kita menampik itu semuanya dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan Al-Quran was sunnah. Dengan Al-Quran was sunnah. Itu obatnya syubhat, obatnya penyakit syubhat, kebimbangan, keraguan-raguan, keremang-remangan di dalam mengerti kebenaran. Obatnya adalah dengan ilmu kitab was sunnah, dengan ilmu Quran was sunnah. Ketika kita mendapatkan ilmu Quran was sunnah, memahami sebagaimana yang memahami Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan selamat dari segala keraguan-raguan dan syubhat yang ditiupkan oleh syaitan.
Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah jihad melawan semua bisikan-bisikan yang merusak, yang dibisikkan oleh syaitan, yang menggoda kita untuk terjerumus ke dalam kubangan syahwat. Tadi syubhat, yang berikutnya adalah syahwat. Bagaimana menampik syahwat? Dengan terus masuk di dalam kalangan mereka-mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan momen dan waktu dan segala kesempatan untuk bertaqarrub, beribadah kepada Allah. Karena ketika hati itu terus dibuat frekuensinya selalu di dalam kebajikan dan kebaikan, maka ketika ada bisikan-bisikan negatif yang mendekat akan mudah ditampik dan disingkirkan. Namun ketika hati ini terus dikotori dengan bisikan-bisikan syahwat, maka akan susah bagi hati ini untuk menampiknya. Karena dia sudah tidak peka lagi dengan segala bisikan-bisikan tersebut. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jihad yang pertama, jihad melawan setan yang pertama menampik syubhat itu dengan ilmu. Dan tingkatan ilmu tertinggi adalah al-yaqin. Ketika kita penuh keyakinan dengan apa yang Allah ajarkan, dan tidak akan mungkin mencapai level keyakinan ini kecuali kita meniti jejaknya para ulama di dalam belajar dan menuntut ilmu. Dan kemudian yang kedua, obatnya terhadap penyakit syahwat, bisikan-bisikan godaan syahwat syaitan adalah dengan sabar di dalam meninggalkan dosa dan maksiat, dan sabar di dalam menjalankan ketaatan. Dan inilah ciri para a'immah, para imam-imam, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka sebagai imam-imam, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi riasah dan kepemimpinan, ikhwatan iman, kepemimpinan di dalam agama ini, seseorang itu dimuliakan, disanjung, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia sebelum kehidupan akhirat adalah dengan menegakkan dua hal ini. Sabar dan yakin. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Sabar di dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Sabar di dalam belajar dan menuntut ilmu. Sabar di dalam perang. Yakin. Yakin dengan ilmu yang telah dipelajari. Sampai kepada puncaknya ilmu yang dia pahami. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, maka dengan ayat ini bahwa kepemimpinan di dalam agama itu diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Karena dengan sabar segala syahwat dan godaan itu bisa ditepis dan dihindari, dan segala bisikan-bisikan buruk dalam hati bisa kita singkirkan, dan dengan yakin segala keraguan-keraguan yang disuarakan oleh musuh-musuh Islam dengan gampang kita singkirkan dengan ilmu yang sampai kepada derajat al-yaqin. Adapun melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, itu pun juga bertingkat-tingkat, 4 tingkat. Dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dengan jiwa. 4 tingkat. Jihad melawan orang kafir dan munafik dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dengan nyawa dan jiwa kita. Jihad melawan orang kafir secara spesifik mungkin dengan kemampuan kita. Dan secara spesifik melawan orang-orang munafik adalah dengan lisan. Karena melawan orang munafik ini, kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, itu sebagai jihadul khawasil khawas. Jihadnya orang-orang khusus saja. Top levelnya para ulama. Kenapa? Karena jihad melawan orang munafik itu jihad di dalam membongkar apa yang tersembunyi di dalam kandungan hati sebagian orang yang mengklaim dirinya muslim dan mukmin padahal menyembunyikan kekafiran dan kekufuran di dalam hati. Yang seperti ini tidak sembarangan dihadapi oleh sembarangan kaum muslimin. Modal keberanian, modal kelihayan, modal kemampuan bermain senjata, itu tidak akan dengan mudah bisa menghadapi orang-orang munafik. Karena orang munafik ini
Bisa bersembunyi di balik jubah, bersembunyi di balik gelar, bersembunyi di balik organisasi keislaman, bersembunyi di dalam struktur-struktur jabatan keagamaan. Ini bisa jadi seperti itu. Muslim zahirnya, hatinya bersama orang-orang kafir. Yang seperti ini adalah medan jihadnya khawasul khawas. Jihadnya para ulama. Yang mereka yang tahu bagaimana membongkar syubhat itu dan menyelamatkan hati kaum muslimin yang lainnya supaya jangan sampai terjerumus ke dalam hal tersebut. Adapun jihad melawan tokoh-tokoh kezaliman, tokoh-tokoh kemunkaran, tokoh-tokoh bid'ah, maka dengan tiga tingkat juga, yaitu dengan tangan ketika mampu, dan ketika tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan, dan ketika tidak mampu dengan lisan maka dengan hati. Ini semuanya adalah tingkatan-tingkatan jihad yang jika antum hitung totalnya keseluruhannya ada 13 tingkat jihad di jalan Allah. Maka itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim, "Waman mata, walam yaghzu, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak pernah berperang dan tidak punya ada cita-cita di dalam hatinya untuk berperang membela agama Allah, dia mati di salah satu cabang kemunafikan. Mati di salah satu cabang kemunafikan. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Islam agama rahmatan lil alamin. Islam agama kedamaian. Antum melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat peluang perang atau damai, Nabi memilih damai. Kita akan membaca bagaimana fase tingkatan disyariatkannya jihad yang disampaikan oleh para ulama dari sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah dalam kondisi mustad'af, tertindas, terzalimi, terintimidasi. Walaupun pada saat itu ada sebagian sahabat yang cukup mampu seperti Umar dan Hamzah radhiyallahu anhuma. Walaupun juga pada setelah perjanjian Bai'atul Aqabah, terutama yang kedua, puluhan para sahabat Ansar siap menghunus pedang-pedang mereka melawan tokoh-tokoh kafir Quraisy pada saat itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, saya belum diizinkan untuk berperang. Sabar menghadapi mereka. Sabar menghadapi mereka. Maka itu melihat, walaupun dalam konteks yang paling jaya di antara masa yang dijalani oleh Nabi SAW, yaitu peristiwa Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah. Dalam posisi itu pun Nabi SAW lebih memilih jalur damai, walaupun Nabi membawa 10.000 pasukan yang tidak bisa dihadapi oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. 10.000 pasukan ini tidak akan sanggup dihadapi oleh Quraisy. Namun Nabi SAW masuk dengan kedamaian, bukan dengan senjata. Namun ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah, walaupun demikian, setiap muslim, setiap mukmin yang mengharapkan dan selalu memprioritaskan kedamaian, jika suatu saat kondisi tertentu menuntut pengorbanan kita, mengorbankan jiwa dan raga dan harta kita di jalan Allah, kita harus siap untuk itu. Kita harus siap untuk mengorbankan hal ini semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kematian yang lebih mulia ketimbang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperjuangkan dan membela agamanya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bicara tentang peperangan Rasulullah SAW, berapa kali beliau hadir di medan perang? Beberapa riwayat menyebutkan, saya sampaikan beberapa riwayat. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Ishaq. Beliau mengatakan, saya di samping Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kemudian dia ditanya, berapa kali peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ghazwahnya Nabi beberapa kali? Maka dijawab oleh Zaid radhiyallahu anhu, 19 kali. Dan engkau bersama Nabi berapa kali?
7 kali. Mana yang pertama kali? Dijawab oleh Zaid bin Arqam, Al-Usairah atau Al-Ushair. Ya, Al-Ushairah atau Al-Ushair. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, yang ditanyakan kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu an adalah peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW sendiri. Apakah Nabi SAW hadir turut berkecamuk di dalam medan perang atau tidak turut berkecamuk di dalam medan perang? Abu Ya'la meriwayatkan, ya, tapi ya ada tapinya di sini. Maksudnya ada menunjukkan sebuah riwayat yang lebih dari itu. Itu ketika Abu Ya'la meriwayatkan dari jalur Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah yang menyebutkan bahwa peperangan Nabi SAW itu bukan 19 tapi 21 peperangan. Dan sanadnya sahih. Bahkan asalnya ada dalam Sahih Bukhari. Nah, ini kata Ibnu Hajar bisa jadi adalah karena Zaid bin Arqam tidak menghitung 2 peperangan yang dia tidak ikut bersama Nabi pada saat itu, yaitu Abwa dan Buwaq. Abwa dan Buwaq. Yang pada saat itu Zaid bin Arqam tidak ikut serta karena masih kecil. Ya, tidak ikut serta karena masih kecil. Dan ini dikuatkan dengan riwayat yang sedang kita baca ini yang menunjukkan ketika dia ditanya, peperangan apa yang pertama kali yang kau hadiri bersama Nabi? Maka dia mengatakan bahwa peperangan Usairah atau Al-Ushair atau Al-Ushairah yang itu pada hakikatnya adalah peperangan yang ketiga. Ya, peperangan yang ketiga. Dan di dalam menghitung peperangan ini, ikhwatal iman, secara global Anda jelaskan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sebagian ulama yang di dalam menghitungnya itu terkadang menggabungkan 2 peristiwa menjadi satu. Ya, 2 peristiwa menjadi satu. Dan terkadang merincikannya walaupun pada hakikatnya bahkan satu. Ya, misalnya karena perang Hunain berbarengan dengan peristiwa pengepungan Taif, maka dijadikan satu. Karena perang Ahzab berbarengan dengan pengepungan Yahudi, maka dianggap sebagai suatu peristiwa. Ya, ini seringkali terjadi di antara kaum muslim, di antara para ulama di dalam menghitung peristiwa peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam peperangan itu 19 peperangan dan beliau ikut turun di dalam medan perang di 8 di antara 19 tersebut. Ikut turun berperang melawan orang-orang musyrikin. Nah, di dalam menjelaskan hal ini Imam Nawawi mengatakan bahwa berperang di 8 ini tanpa menyinggung peristiwa Fathu Makkah. Karena bisa jadi tidak menyinggung atau memasukkan peristiwa Fathu Makkah adalah karena Fathu Makkah itu dikuasai dengan penuh kedamaian, sebagaimana itu metode yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan yang mengikuti beliau, yaitu tidak memasukkan peristiwa perjanjian Hudaybiyah di dalam ghazawat Rasulullah SAW. Di antara konteks peperangan-peperangan Nabi Muhammad SAW. Adapun peperangan-peperangan besar, induknya itu ada 7. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, peristiwa Fathu Makkah, perang Hunain, dan peristiwa perang Tabuk. Yang terkait dengan hal-hal ini, dengan 7 hal ini, diturunkannya beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya dalam perang Badar, banyak sekali diturunkan beberapa ayat dalam surat Al-Anfal. Banyak ayat dalam surat Al-Anfal terkait tentang perang Badar. Terkait tentang perang Uhud, turun beberapa ayat di akhir surat Ali Imran. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, dan seterusnya. Ini terkait dengan peristiwa perang Uhud. Kemudian peristiwa perang Khandaq dan Bani Quraidah, turunlah awal-awal dari surat Al-Ahzab.
dan terkait tentang perjanjian Hudaybiyah dan peristiwa Khaybar, turunlah surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Yang di dalam surat Al-Fath disinggung nantinya Nabi Muhammad SAW akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan penuh keamanan. Adapun secara khusus peristiwa Fathu Makkah disebutkan dalam Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Secara khusus Allah turunkan surat An-Nasr. Peristiwa perang Hunain Allah turunkan banyak ayat dalam surat At-Taubah. Dan peristiwa perang Tabuk juga Allah turunkan beberapa ayat dalam surat At-Taubah. Dan ini bukan berarti di luar 7 peperangan ini tidak ada singgungan atau kaitannya atau konteksnya di dalam surat-surat di dalam Al-Quran. Selain yang 7 ini masih ada yang lainnya. Misalnya ketika terjadinya peristiwa perang Bani Nadir, ya, yang karena peperangan tersebut turunlah awal-awal dari surat Al-Hasyr. Di antara peperangan-peperangan ini Nabi SAW terluka pada peristiwa perang Uhud. Pada peristiwa perang Uhud Nabi SAW mengalami terluka. Ya, nanti insya Allah kita akan membahasnya secara mendetail ketika sampai pada pembahasannya. Dan seringkali para malaikat berperang bersama Rasulullah SAW. Di antaranya pada peristiwa perang Badar, perang Hunain, juga perang Khandaq, ketika mereka digoncang habis oleh para malaikat dan sampai mereka kalah. Nabi SAW melemparkan kerikil ke wajahnya orang-orang musyrikin sehingga mereka lari tunggang langgang, dan Nabi SAW mendapatkan kemenangan besar pada peristiwa perang Badar dan Hunain. Adapun ketika Nabi SAW memanfaatkan manjanik alat pelontar batu, itu hanya sekali, yaitu pada peristiwa perang mengepung Taif. Dan juga sekali Nabi SAW memanfaatkan parit yang besar untuk menghalangi geraknya orang-orang musyrikin, yaitu pada peristiwa perang Ahzab, atau orang sebagian menyebutnya perang Khandaq, dan itu atas gagasan dan ide yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan nanti insya Allah kita akan banyak mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah peperangan Rasulullah SAW. Yang diantaranya adalah bahwa peperangan itu ketika menggunakan metode dan strategi dari orang-orang kafir seperti peristiwa Khandaq zamannya perang Ahzab, itu pun dibolehkan walaupun itu menggunakan metode dan teknologi orang-orang kafir. Itu bukanlah sesuatu yang dilarang, ya, tidaklah sesuatu yang dilarang di dalam peperangan. Termasuk juga memanfaatkan persenjataan mereka. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat di dalam fase tahapan jihad Nabi SAW, awalnya adalah dengan dakwah dengan penuh kesabaran beserta para sahabatnya terhadap segala makar dan tipu daya orang-orang musyrikin, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar menghadapi godaan dan gangguan mereka, memaafkan mereka, dan berlapang dada di dalam menghadapi mereka. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Maka tegaskanlah, sampaikanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpaling dari orang-orang musyrikin. Juga Allah berpesan memerintah kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 109, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi'amri. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah Subhanahu wa taala datang membawa ketetapannya. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya, beliau berkata bahwa Nabi SAW ketika memasuki kota Madinah, di dalam kota Madinah ini beragam manusia. Ada muslimin, ada musyrikin yang menyembah berhala, ada Yahudi. Dan musyrikin dan para menyembah berhala itu menyakiti Nabi, mengganggu Nabi, menggoda Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap di awal fasenya ini memerintahkan Nabi SAW untuk bersabar dan berlapang dada. Sebagaimana juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya memaafkan orang-orang musyrikin dan ahlul kitab sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mereka bersabar pada awalnya, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat 186. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Dan sungguh pasti kalian akan mendengar dari kalangan orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan orang-orang musyrikin itu banyak sekali godaan. Maka jika kalian bersabar dan bertakwa, kan hal itu adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang besar. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 109, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih." Banyak sekali dari kalangan ahlul kitab berangan-angan, berkeinginan untuk mengeluarkan kalian dari iman kalian, untuk menjadi orang-orang kafir lagi, sebagai bentuk iri dan dengki dari diri mereka sendiri setelah jelas bagi mereka kebenaran itu. Maka maafkanlah, berlapang dadalah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketetapannya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengamalkan ayat, memaafkan mereka, berlapang dada terhadap mereka. Ketika umat Islam sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, mendapatkan support dari kalangan sahabat Ansar, maka pada saat itu syariat pertama bukan perintah berperang, izin untuk berperang. Bukan diwajibkan, diizinkan untuk berperang. Ya, itu yang pertama kali. Sebagaimana Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan para sahabatnya mendatangi Nabi SAW. Ini cerita ketika mereka masih di kota Mekah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna fi izzin wa nahnu musyrikun. Falamma amanna sirna adillah." Ya Rasulullah, ketika dulu saya masih musyrik, kata Abdurrahman bin Auf, saya terhormat, disegani, ditakuti orang. Namun ketika masuk Islam, kenapa kita jadi orang-orang hina dan rendah seperti ini? Dihinakan, direndahkan. Nabi SAW menjawab, "Inni umirtu bil afwi, wala tuqatil." Aku diperintahkan untuk memaafkan, jangan berperang. Maka ketika mereka hijrah ke Madinah, kata Abdurrahman bin Auf, di saat itulah mereka diizinkan pertama kali untuk berperang. Kata Ibnu Ishaq radhiyallahu anhu, Ibnu Ishaq rahimahullah, beliau mengatakan, sebelum peristiwa Bai'atul Aqabah tidak ada perintah perang, tidak ada diizinkan ditumpahkannya darah. Mereka hanya diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, bersabar, berlapang dada terhadap orang-orang jahil. Dan orang-orang kafir ini menekan kaum muslimin muhajirin sampai mereka ini murtad atau mereka terusir selama mereka masih mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka seringkali tersiksa, disakiti, atau mereka lari, atau mereka ke negeri Habasyah atau ke kota Madinah dengan beragam cara untuk menyelamatkan Islam mereka. Ketika orang-orang Quraisy melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, menyiksa dan menyakiti mereka-mereka yang menyembah dan mengesahkan Allah, mereka-mereka yang membenarkan Rasulullah SAW dan berpegang dengan agamanya. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, untuk membela mereka-mereka yang terzalimi. Dan itulah pertama kali syariat di dalam peperangan, yaitu diizinkan untuk berperang melawan mereka-mereka yang berbuat zalim terhadap kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat 39 sampai 41, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu bi annallaha 'ala nasrihim laqadir." Diizinkan bagi mereka-mereka yang diperangi dalam keadaan terzalimi, sesungguhnya Allah sangat kuasa, maha kuasa untuk menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Mereka-mereka yang terusir dari negeri-negeri mereka hanya karena mereka mengatakan Tuhanku hanya adalah Allah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Dan jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga satu manusia dengan manusia yang lainnya, maka akan rusaklah segala tempat-tempat ibadah
ya, gereja-gereja dan tempat-tempat ibadahnya orang-orang Yahudi serta masjid-masjid yang di dalam masjid-masjid itu banyak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurannallahu man yansuruh, dan sungguh pasti Allah akan membela siapa yang membelanya, yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah Maha kuat dan Maha mulia. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Itu mereka-mereka yang ketika kami kokohkan kedudukannya di muka bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan milik Allah lah akibat atau akhir dari segala sesuatu. Surat Al-Hajj ayat 39 sampai 41. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat-ayat ini beliau menyampaikan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad pada waktu yang tepat. Ketika mereka di Mekah, orang-orang musyrikin jumlahnya banyak. Dan andai kata Allah memerintah kaum muslimin dalam kondisi mereka lemah, maka mereka akan dengan susah payah menghadapi jumlah yang lebih besar dari mereka. Maka ketika penduduk kota Madinah, yaitu Yathrib pada saat itu membaiat Nabi SAW, mereka 80 orang lebih jumlahnya ketika di Bai'atul Aqabah, mereka pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita tidak menghadapi mereka dengan pedang-pedang kita? Kita hadapi mereka. Mereka adalah orang-orang yang jago berperang. Namun Nabi SAW menjawab, saya belum diperintah untuk itu. Saya belum diperintah untuk itu. Ketika orang-orang musyrikin melampaui batas, mengusir Nabi SAW, berupaya untuk membunuh beliau, menyakiti para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga tidak sedikit dari mereka yang hijrah dan lari untuk menyelamatkan agamanya. Ada yang tertekan di kota Madinah sampai mereka murtad keluar dari agamanya. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udzina dalam surat Al-Hajj ayat 39, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi mereka-mereka yang diperangi dalam kondisi terzalimi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula beberapa riwayat yang disampaikan oleh para ulama, yaitu sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Tirmidzi dan yang lainnya menyebutkan bahwa syariat pertama dalam syariat jihad adalah untuk diizinkan berperang. Di sana disebutkan, kata Ibnu Abbas ketika turunnya firman Allah di surat Al-Hajj ini ayat 39, di sini ketika saya melihat hal ini, melihat turunnya ayat ini, menunjukkan bahwa sebentar lagi akan terjadi peperangan. Itulah ayat yang pertama kali turun terkait tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diizinkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadang kezaliman dan kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Baik, jazakallah khair ya Ustaz atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Sangat menarik sekali dan kita menjadi tahu sebenarnya apa itu inti dari jihad yang sesungguhnya untuk yang wajib kita amalkan dan kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan jihad yang lainnya. Baik, selanjutnya kita memasuki ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Tafadhol bagi jemaah yang ingin bertanya langsung dapat menekan tombol raise hand, kemudian dapat berinteraksi langsung dengan Ustazuna Ali Hasan Wazir Hafizahullah Ta'ala. Untuk yang ingin bertanya melalui WhatsApp dapat mengirimkan pertanyaannya ke nomor 0812 2272 3457. Ini sudah ada pertanyaan dari WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum ya Ustazi. Bagaimanakah sikap kita yang baik ketika saat ini untuk menyikapi ada salah satu negara muslim, contohnya Syria, Turki, Chechnya, membantu kedua belah pihak negara non-muslim yang sedang berkecambuk saat ini?
Syukuran atas jawabannya. Syria, Turki, Chechnya. Syria kita mengetahui bahwa yang terjadi di Syria, apakah maksudnya ini membantu? Artinya seperti di Turki misalnya karena krisis ekonominya gitu misalnya. Bukankah di Turki tidak ada peperangan sekarang? Tidak ada kan? Tidak ada ya. Ya, nah, Chechnya juga seperti itu. Setahu Anda tidak ada peperangan saat itu. Kalau konteksnya membantu dalam iktisad, dalam ekonomi, ya karena memang mungkin mereka mengalami krisis ekonomi, atau membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Suriah yang saat ini sebagian besarnya ada di tempat-tempat pengungsian dengan membantu mereka secara materi dan non materi. Ana sampaikan materi dan non materi karena mereka bukan cuma butuh materi, bukan cuma butuh makan, butuh selimut, butuh tenda atau butuh rumah atau butuh tempat penghangat atau butuh obat-obatan, tapi lebih dari itu mereka butuh iman. Mereka butuh dai, para ustadz yang mengenalkan kepada mereka akan agamanya, akan Tuhannya, akan nabinya. Berapa banyak anak-anak yang terakhir di kem-kem pengungsian itu yang akibatnya mereka tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, tidak mengenal agama mereka, dan mereka menjadi sasaran empuk para misionaris dan yang lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tidak tahan dengan gaya hidup yang seperti ini, kemudian mereka masuk ke dalam dunia yang kekelaman, melacurkan dirinya dan yang lain sebagainya. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Membantu mereka wajib hukumnya. Dan ini juga mengambil hikmah pelajaran bagi kita bahwa jihad dan dakwah dan jihad itu butuh ilmu. Rusaknya negara-negara seperti Suriah adalah karena klaim jihad yang gegabah yang disampaikan oleh orang-orang yang sok berilmu, yang setelah mereka ini dengan lantangnya meneriakkan jihad di Suriah dan yang lainnya, kemudian mereka melihat dampaknya yang mengerikan seperti yang terjadi saat ini, mereka kemudian mencuci tangan mereka. Mereka membungkam lisan mereka. Mereka seperti orang-orang yang tidak bersalah dengan mengatakan statement-statement jihadnya dan yang lain sebagainya. Yang sampai hari ini dampaknya masih dirasakan oleh banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban fatwa salah dari sebagian orang tersebut. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Barakallahu fiikum. Baik, jazakallah khair atas jawabannya ya Ustazi. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hairus di Melaka, Malaysia. Assalamualaikum Ustadz. Apa bedanya Ghazwah dan Syariah? Apakah kedua-dua juga mewakili peperangan? Nah, jadi Ghazwah dan Syariah ini nanti insya Allah adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Bahwa Syariah ini adalah sekelompok pasukan yang maksimal jumlahnya 400 orang yang dikirim menghadapi musuh tertentu. Jamaknya Syariah itu Saraya. Mereka disebutkan seperti ini karena orang-orang yang ada di dalam Syariah adalah orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan. Atau mereka juga disebut dengan Syariah sebagaimana disebutkan dalam An-Nihayah, ya, bahwa mereka itu menjalankan misi rahasia. Akan disebut Syariah. Ataupun Ghazwah itu adalah peperangan yang biasanya para ulama memberikan istilah, ya para ulama ahli hadis memberikan istilah setiap peperangan yang dihadiri Nabi disebut Ghazwah. Dan setiap peperangan yang tidak dihadiri Nabi SAW disebut Syariah. Ya, ini diantara definisi yang banyak disampaikan oleh para ulama ahli sirah dan ahli hadis ketika menyebutkan perbedaan antara Ghazwah dan Syariah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagi jamaah yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan untuk dapat mengirimkan atau langsung kepada Al-Ustadz dengan memijit tombol raise hand. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum ya Ustazi.
apakah istilah jihad dan perang itu adalah sama, perjuangan untuk agama atau dalam bentuk fisik? Barakallahu fikum. Baik, tidak selalu jihad itu bernilai perang. Sebagaimana tadi Anda sampaikan, 4 tingkatan jihad. Jihad yang fardu ain, jihad melawan hawa nafsu, dan jihad melawan syaitan. Sehingga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, al-muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu wal mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang hijrah adalah yang hijrah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ketika jihad melawan hawa nafsu ini bukan tidak ada kontak fisik, tidak ada perlawanan fisik yang kita rasakan, tapi adalah apa yang ada di dalam hati kita. Adapun hadis yang populer banyak sekali dikutip oleh sebagian orang, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ini bukan hadis Nabi SAW. Tapi yang tadi Anda sebutkan, al-mujahidu menjahada nafsahu li ta'atillah, orang yang berjihad adalah jihad yang melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Hadisnya diriwayatkan oleh rijal yang rawi yang semuanya thiqat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Afwan ya Ustaz, pertanyaan yang pertama tadi maksudnya adalah Syria dan Chechnya cenderung mendukung Rusia, sedangkan Turki juga sepertinya mendukung Ukraina. Bagaimana sikap kita melihat situasi ini? Rusia dan Ukraina. Ini kita tidak perlu turun campur dengan dua negara yang Ukraina dan Rusia ini dari dulu. Ya, Ukraina ini negara Yahudi. Ukraina negara Yahudi. Rusia punya kepentingan tersendiri terkait dengan peperangan yang terjadi. Dan ketika misalnya sebagian negara membela sebagiannya karena koalisinya, karena kepentingan yang bersifat duniawi, bukan karena faktor agama, maka kita umat Islam tidak perlu turut campur dengan hal-hal yang seperti itu. Misalnya terjadi peperangan nantinya antara Rusia dan Amerika, kita di pihaknya siapa? Tidak Rusia, tidak Amerika. Ya, tidak ada kepentingan kita melawan ini, mensupport ini atau melawan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khair ya Ustaz atas jawabannya. Afwan, ini ada pertanyaan pekan lalu yang masih belum tersampaikan. Anda coba sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan perlindungan selalu kepada Ustazi dan keluarga. Pertanyaan dari Akhinor, Kalimantan Selatan. Izin bertanya ya Ustaz. Sekarang ini banyak perbedaan pendapat antara umat maupun tokoh ulama. Misal seperti perbedaan antara maulid, tahlilan, dan lain-lain. Perbedaan ini malah membuat umat kebingungan mengikuti yang mana. Herannya, umat Islam seolah toleransi dengan agama lain, namun dalam agama sendiri malah saling memperdebatkan perbedaan pendapat ini. Syukron ya Ustazi, jazakallahu khairan. Allah ibarik fiik. Ini makanya dalam hal ini ketika kita bicara dengan konteks kajian yang kita bahas pada kesempatan malam ini, itu masuk ke dalam konteks jihad yang pertama, jihad melawan hawa nafsu, melawan diri kita sendiri, yang pada dasarnya sifat kita adalah zaluman jahula. Kita ini sifatnya adalah zalim dan jahil, sebagaimana Allah sebutkan. Dan agar kita tidak terjerumus dan terus-menerus berada di dalam kubangan kezaliman dan kejahilan, maka kita harus menuntut ilmu, harus belajar. Ya, belajar agama. Dengan kita belajar agama, mempelajari Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjadi orang yang diberi pencerahan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memahami mana yang hak, memahami mana yang batil. Dan menuntut ilmu agama artinya kita belajar
bagaimana ajaran agama yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praktiknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu mudahnya. Jadi kita tidak perlu susah di dalam mempelajari agama ini dengan membebani diri dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan dan dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Islam ini sudah sempurna. Kesempurnaan Islam mencukupkan kita dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sesuatu yang sempurna ketika diotak-atik untuk dirubah-rubah, maka hilanglah kesempurnaannya, rusaklah kesempurnaannya. Maka supaya tetap terjaga kesempurnaan tersebut, maka semestinya bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya, untuk menjaga kesempurnaan itu dengan mengamalkan apa yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak menambah-nambahkannya dan tidak mengurang-uranginya. Istiqamah sesuai kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khair atas jawabannya Ustazi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan tentang doa yang di dalamnya ada meminta kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memuliakan dan merahmati Ustazi dan keluarga. Amin. Afan, ya Ustazi, apakah kita boleh mengamalkan sehari-hari doa yang di dalamnya ada meminta kematian jika kehidupan lebih buruk baginya, padahal misalnya pada kenyataannya secara pribadi alhamdulillah tidak merasakan hidup yang sangat amat susah atau menyedihkan sekali, sehingga butuh dimatikan cepat. Ini juga tentu berkat rahmat dan taufik dari Allah bahwa kita harus sabar dalam menghadapi setiap ujian fase kehidupan. Mohon nasihatnya ya Ustazi. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, Allah barik fiik. Hadis yang dimaksud adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan suatu doa yang di dalam doa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada, dan seterusnya. Ya Allah, dengan ilmu gaib yang ada, dengan ilmu gaibmu ya Allah dan kekuasaanmu terhadap makhluk, ya Allah, hidupkanlah aku jika engkau mengetahui kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika engkau mengetahui bahwa wafat atau kematian itu adalah lebih baik untukku, dan jadikanlah, dan aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu baik ketika sendiri maupun ketika disaksikan oleh orang, dan seterusnya. Doanya cukup panjang. Nah, di dalam doa ini bukan minta kematian, tapi minta yang terbaik menurut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam konteks ini, di dalam konteks doa, ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Hidupkan aku ya Allah jika engkau mengetahui bahwa hidup lebih baik untukku. Wafatkan aku ya Allah jika engkau mengetahui bahwa wafat atau kematian lebih baik untukku. Doa ini adalah memanjatkan yang terbaik menurut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan apa yang ada di dalam hati dan perasaan kita. Kalau di dalam hati dan perasaan kita itu lebih berharap mati dan kita membaca doa ini tidak tepat. Karena di dalam doa ini adalah mengaitkan apa yang kita minta sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyerahkan pengetahuannya kepada Allah. Jika menurut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas bahwa hidup kita lebih baik, maka artinya kita meminta untuk diperpanjang umur kita dalam kebaikan. Dan di dalam ilmunya Allah bahwa mati kita lebih baik, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebaik-baiknya matinya seorang mukmin ketika dia menghadapi kematiannya adalah mendapatkan rahmat Allah yang maha luas dengan surganya, dengan rahmat dan nikmatnya. Maka kita menyerahkan ilmunya kepada Allah. Jadi mengamalkan doa ini boleh, dan bukan berarti mengharap kematian. Ini tidak mengharap kematian. Jadi mengharapkan yang terbaik berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khair ya Ustazi atas jawabannya.
Sepertinya pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk kajian kita pada malam Oh, hari ini. baik. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pekan depan dengan tema yang masih sama mungkin ya Ustazi ya, atau ada Nah, subtemanya lagi mungkin. Masya. Tafadhol Insya- untuk penutup dan nasihat Baik. pada malam hari ini. Insya Allah, Wildan, materi yang akan datang adalah ghazwah dan sariyah sebelum perang Badar. Ya, ghazwah dan sariyah sebelum perang Badar. Ya, kita akan membahas beberapa spesifikasi ghazwah dan sariyah sebelum perang Badar. Nanti kita akan lihat ternyata sariyah yang dikirim oleh Nabi SAW tidak ada seorang pun yang ada di antara mereka itu dari kalangan Ansar. Ya, semua dari kalangan Muhajirin. Kenapa begitu? Nanti kita akan membahasnya lebih mendalam pada pembahasan yang akan datang. Materi kita adalah ghazwah dan sariyah sebelum peristiwa sebelum perang Badar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memasuki materi-materi ini, kita akan lebih mendalami bagaimana rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya melalui syariat jihad ini. Bahkan di balik syariat jihad ini pun terdapat banyak rahmat Allah yang sangat besar bagi mereka-mereka yang mau tafakkur dan merenungi tentang bagaimana jihad yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat dan pesan-pesan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam jihad dan peperangannya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan bahwa jangan kamu menyerang mereka kecuali engkau tegakkan dakwah kepada mereka, ajak mereka kepada Islam. Jika mereka menerima Islam, maka angkatlah tanganmu, jangan sampai engkau menumpahkan darah mereka. Dan juga diperintahkan untuk mengasihi anak-anak, mengasihi wanita, orang tua, tidak mengganggu para pendeta di tempat ibadahnya, dan banyak lagi wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah digubris oleh mereka-mereka yang berperang di masa kita saat ini. Itu pun mereka masih menyuarakan dengan atas nama kemanusiaan. Allahul Musta'an. Kemanusiaan yang tertinggi hanyalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan dalam syariat Islam yang mulia ini. Kitalah manusia-manusia yang memiliki sifat kemanusiaan yang paling tinggi, yang mengarahkan manusia agar tidak merendahkan diri mereka dengan beribadah kepada sesama, agar mereka beribadah kepada Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya untuk tetap istiqamah di atas Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya, sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Sampai di sini kajian kita. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ustazi. Allah barik fiik.